Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, welcome to Teaching Media. Pemrograman berorientasi objek bersama aku Anissa Trilahitani dengan NIM 121705015. Nah, langsung aja nih. Apa itu pemrograman berorientasi objek? Pasti pada bingung ya adik-adik semua. Yuk kita bahas. PBO adalah pemrograman berorientasi objek atau disingkat PBO, merupakan suatu metode pemrograman yang berorientasi pada objek yang di dalamnya terdapat atribut setelah metode. Nah, di sini tuh terdapat 4 poin penting nih dari PBO, yakni kelas, objek, atribut, dan metode. Agar lebih jelas, yuk kita bahas satu-satu. Nah, yang pertama ada kelas. Apa itu kelas ya? Kelas yakni blueprint dari objek, masih bersifat rancangan, belum diwujudkan menjadi objek. Nah, gitu ya. Yuk kita bahas lebih detail. Nah, kelas akan mempresentasikan objek yang mau dibuat. Jadi, dalam membuat nama kelas harus disesuaikan dengan objek yang akan dibuat. Untuk penulisan nama kelas juga ada aturannya loh adik-adik, yakni dengan menggunakan format Pascal Case. Apa sih sebenarnya Pascal Case itu? Nah, penulisannya ini diawali dengan huruf kapital. Jika nama variabel tersusun dari 2 kata atau lebih, maka tidak perlu diberi spasi di antaranya dan diawali dengan huruf kapital pula. Ada contohnya nih adik-adik. Contohnya nih, kelas minuman ibu. Minuman di sini M-nya dengan huruf kapital ya, dan ibunya juga diawali dengan huruf kapital. Kemudian ini ada contoh dari pemrograman atau codingan untuk public class. Bisa dilihat ya, public class kucing. Nah, bisa seperti itu contohnya adik-adik. Selanjutnya, yang kedua ada objek. Objek yakni perwujudan dari kelas. Setiap objek memiliki dua hal, yakni atribut dan metode. Untuk selanjutnya, nanti kita bahas lebih dalam ya mengenai dua hal ini. Tapi sebelum itu, kita juga bahas objek lebih dalam lagi. Selain dari itu, objek dalam PBO ini dibedakan menjadi dua adik-adik. Yang pertama, yaitu objek nyata, seperti manusia, agama, alamat, suku, negara, umur, dan lain-lain. Nah, yang kedua ada objek abstrak nih adik-adik. Contoh dari objek abstrak ini yakni pengalaman, di mana, kapan, dengan siapa, sama siapa, dan lain-lain. Selanjutnya yang ketiga ada atribut. Atribut yakni sifat. Contohnya, Nisa memiliki atribut aksesoris lebih dari satu. Apa aja sih aksesorisnya? Banyak, bisa dari kerudung, tas, kalung, cincin, dan lain-lain. Yang kedua, atributnya ada gender. Gender itu adik-adik tahu gak sih gender apa? Gender itu jenis kelamin. Nisa itu memiliki jenis kelamin hanya satu, Selanjutnya ada kendaraan, nama panggilan, pakaian yang juga lebih dari satu adik-adik. Nah, pakaian ini dapat memiliki objek juga, yakni seperti warnanya, harganya, motifnya, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, membahas lebih dalam mengenai atribut. Atribut merupakan bagian dari sebuah kelas yang masih berhubungan erat dari kelas tersebut. Atribut juga bisa disebut sebagai properti atau properties dari sebuah kelas. Nah, agar lebih jelas lagi, contoh dari atribut dalam kelas sepeda yakni kecepatan dan juga ban. Karena dalam setiap sepeda pasti memiliki kecepatan dan juga ban. Selanjutnya, penggunaan atribut berlaku dari kurung kurawal seperti contoh tadi sampai dengan sebelum kurung kurawal akhir. Ini dinamakan skop ya adik-adik. Untuk penulisannya juga menggunakan format lower camel case. Jadi, untuk kata pertama diawali dengan huruf kecil, sedangkan kata selanjutnya diawali dengan huruf besar. Contohnya di sini ada list movies. List movies di sini L-nya kecil dan M-nya besar. Selanjutnya, pada bahasa Japa, atribut ini memiliki tipe data. Contohnya yakni string. Yang kedua, pada bahasa Japa secara bawaan atributnya memiliki modifier publik. Nah, nanti kita bahas ya di part selanjutnya. Yang keempat ada method. Method yakni function yang berada dalam kelas. Contohnya kelas manusia. Maka metodenya atau kemampuan yang dapat dilakukannya adalah makan, minum, bernafas. Karena kemampuan tersebut dapat dilakukan oleh manusia.
Lebih jelasnya, metode ini berperan menjelaskan bagaimana suatu atribut beraksi. Peran yang dimaksud berupa tingkah laku yang dapat digambarkan oleh suatu metode. Misalnya, yang tadi pada kelas manusia. Manusia tentu memiliki metode berupa tingkah laku, seperti berpikir, berjalan, berbicara, makan, dan lain-lain. Nah, untuk contoh program dari metode ini, seperti pada kelas hewan, metode dari kelas hewan ini adalah lari. Nah, hewan tersebut berlari dengan cepat. Lalu ada metode jalan, berjalan dengan santai, dan metode makan, makan daging ayam dengan menggunakan mulutnya. Bisa ditebak kan? Berarti hewan tersebut adalah kucing. Kita juga bisa membuat kelas kucing untuk memanggil kelas hewan yang sudah dijelaskan di atas. Tabel kelas hewan dan kelas kucing saling berkaitan, artinya kelas kucing dapat memanggil metode dari kelas hewan. Lalu, metode dapat mengembalikan nilai dengan tipe data tertentu, contohnya integer. Kemudian, metode overloading adalah ketika metode yang sama memiliki parameter yang berbeda. Lalu, metode yang tidak dapat mengembalikan nilai atau tipe data returnnya disebut void. Metode dapat memiliki satu atau lebih parameter, contohnya tambah harta memiliki parameter jumlah. Nah, seperti itu adik-adik. Lalu kita bahas materi selanjutnya yuk, tentang modifier. Modifier yakni mengubah akses pada Java. Ada 3 nih adik-adik. Seperti yang tadi pada atribut, apa sih itu public modifier? Yuk kita bahas. Yang pertama ada private internal. Modifier private digunakan jika atribut tersebut hanya bisa diakses dari dalam kelas saja. Yang kedua ada public external. Dapat diakses di dalam kelas itu sendiri atau dapat diakses oleh sembarang objek manapun. Yang ketiga, ada protected atau terbatas. Modifier protected ini digunakan jika atribut tersebut hanya bisa diakses oleh kelas ini dan turunan dari kelas ini saja. Lalu materi selanjutnya ada konstruktor. Konstruktor adalah metode khusus yang akan dieksekusi pada saat pembuatan objek. Biasanya metode ini digunakan untuk inisialisasi atau mempersiapkan data untuk objek. Contohnya Public User System Out println, eksekusi metode konstruktor. Untuk cara membuat konstruktor adalah dengan menuliskan nama metode konstruktor sama seperti nama kelas. Kemudian materi selanjutnya tentang encapsulation. Encapsulation merupakan mekanisme membungkus informasi sehingga dapat menyembunyikan informasi yang seharusnya disembunyikan atau tidak. Nah, dengan menggunakan konsep ini, kita bebas melakukan modifikasi asalkan tidak menyebabkan suatu masalah pada program lain. Nah, kita udah sampai ke materi terakhir nih tentang inheritance. Inheritance adalah hubungan antara dua objek atau lebih, di mana terdapat sebuah objek utama yang mewariskan atribut maupun metode yang diinginkannya kepada objek lainnya, baik itu sebagian maupun keseluruhan. Contohnya, seekor anak kucing berjenis mamalia mewarisi sifat dan juga bentuk fisik orang tuanya, seperti bulu, mata, telinga, bahkan suaranya. Suatu objek diwariskan dengan menggunakan keyword extend. Nah, untuk membuatnya, buat kelas hewan terlebih dahulu. Kelas hewan merupakan parent class atau orang tua dari semua hewan. Nah, di sini ada contoh programnya nih adik-adik. Ada public kelas hewan. Kemudian buat kelas anjing yang artinya merupakan turunan dari kelas hewan. Gunakanlah keyword extend. Public kelas anjing extend hewan. Seperti itu adik-adik. Nah, langkah terakhir buatlah kelas dengan nama main. Kelas ini berguna untuk menjalankan atau mengeksekusi sebuah program public class main. Selanjutnya, program dapat dibuat dengan cara kita terus berlatih. Oke, jangan pernah berhenti belajar karena hidup tak pernah berhenti mengajarkan. Mungkin itu dari saya, Anissa Trilahitani. Cukup sekian, mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu di kelas selanjutnya ya adik-adik semua.